Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar persaingan sempurna, kemudian yang kedua ciri-cirinya, kemudian yang ketiga kelebihan, yang keempat kekurangan, dan yang kelima permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak, dan produk atau bahan yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Atau pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawar dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Kemudian, yang kedua yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga ditentukan oleh pasar. Harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kekuatan untuk membentuk harga pasar. Begitu juga dengan pemerintah. Karena itulah, dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak bisa memberikan harga yang lebih tinggi dan pembeli tidak bisa mencari barang dengan harga yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu produk bersifat homogen. Dalam pasar persaingan sempurna, produk baik barang maupun jasa yang dijual bersifat homogen. Sifat homogen ini terlihat dari segi kuantitas maupun kualitas produk, hingga membuat produk sulit untuk dibedakan satu sama lain. Jika satu penjual menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi, pembeli tinggal mencari penjual yang menawarkan sesuatu dengan harga pasar yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli. Hal lain yang menjadi ciri khas dari pasar persaingan sempurna adalah adanya banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Dengan begitu, baik penjual maupun pembeli hanya memiliki porsi kecil dalam pasar secara keseluruhan. Hal inilah yang juga membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk membentuk atau mempengaruhi harga pasar. Berbeda jika dalam persaingan tidak sempurna, di mana jumlah penjual cenderung lebih sedikit atau bahkan hanya ada satu penjual. Kemudian yang keempat yaitu keadaan pasar diketahui dengan baik. Pada pasar persaingan sempurna, baik penjual maupun pembeli sama-sama mengetahui keadaan pasar dengan baik. Berbagai informasi yang ada dalam pasar mulai dari produk yang dijual, harga yang berlaku, hingga perubahan yang terjadi selalu diketahui oleh kedua pihak. Hal ini membuat penjual tidak memberikan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang berlaku, karena pembeli pasti mengetahui informasi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu bebas keluar masuk pasar. Penjual dapat mulai berjual dengan cenderung lebih mudah dan dapat langsung keluar pasar jika mengalami kerugian. Begitu juga pembeli yang dapat masuk dan keluar pasar jika merasa barang yang dijual terlalu mahal dibandingkan harga pasar. Adanya kemudahan dalam memasuki dan keluar dari pasar persaingan sempurna ini membuat faktor produksi lebih bebas bergerak. Faktor produksi dapat dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain yang dianggap akan mendapatkan keuntungan lebih.
Kemudian, yang akan saya bahas yang ketiga yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. Kemudian yang kedua yaitu dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Kemudian yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan, dan umumnya harga cenderung stabil. Kemudian yang keempat yaitu harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima yaitu penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang dia inginkan dan dari pabrik manapun yang dia inginkan. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya yaitu kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk, sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Kemudian yang kedua yaitu pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa, karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya pun sama. Kemudian yang ketiga yaitu pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Kemudian yang keempat yaitu seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Yang akan saya bahas yang terakhir yaitu permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Kurva pada permintaan dalam pasar persaingan sempurna yang dihadapi produsen selalu berbentuk garis lurus ke depan atau horizontal. Dengan demikian, berapapun banyaknya permintaan produk, harga per unit produk tersebut selalu sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.